Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 23758022. Di sini saya akan mengerjakan lab Cloud Run Function Quick Start Command Line, yang dimana pada overview ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu Cloud Run. Nah, Cloud Run Function itu adalah potongan kode yang berjalan itu sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau event. Nah, seperti permintaan HTTP, pesan dari layanan perpesanan, atau unggahan file. Dan Cloud Events juga adalah kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan cloud kita. Contohnya itu bisa berupa perubahan data di dalam database, file yang ditambahkan ke sistem, penyimpanan, atau sebuah virtual machine yang dibuat. Dan sebagai contoh ya, karena Cloud Run Function itu bersifat event-driven atau dijalankan berdasarkan kejadian, maka mereka hanya akan berjalan ketika sesuatu terjadi. Nah, contohnya itu yang pertama, secara otomatis menghasilkan gambar thumbnail untuk gambar yang diunggah ke Cloud Storage dan mengirim notifikasi ke ponsel pengguna saat pesan baru diterima di PubSub dan memproses data dari database Cloud Firestore dan menghasilkan laporan. Nah, oke. Setelah itu ya, pada lab ini kita akan ditunjukkan bagaimana cara membuat, menerapkan atau deploy dan menguji Cloud Run Function menggunakan konsol Google Cloud. Dan lab ini juga kita ditunjukkan untuk membuat, menerapkan dan menguji Cloud Run Function menggunakan command line di Google Cloud Shell. Nah, langsung saja kita start labnya ya. Nanti hasil manfaat dan tujuan akan saya bahas di akhir. Ini kita mengejar waktu, soalnya hanya 30 menit. Waktunya kita belum, dan kita melakukan hands-on atau ngetik dari awal, karena di sini ada beberapa yang harus diketik panjang. Jadi membutuhkan waktu yang singkat ya untuk ngetik. Oke, kita gerak cepat. Nah, kita langsung mulai pada step pertama ya, atau dari ini dulu, type 1 create function, karena di dalam sini hanya melihat list project ID dan aktif akunnya ya. Jadi kita mulai dari sini saja. Dan ini kita langsung, cepat-cepat. Kita langsung lihat saja ya. 28 menit. Saya tadi sudah mencoba beberapa kali, karena di bagian deploy-nya itu ada sedikit error, susah mendeploy. Kita harus gerak cepat nih. Sebentar. Oke, kita aktifkan Cloud Shell-nya. Dimulai dari 27 menit. Membutuhkan waktu yang singkat sih. Oke, kita lanjut langsung. Kita ini ya, kita mulai dari task create itu. Nah, kita ini menetapkan regionnya dulu. Run region. Ini ke dir, kita membuat file direktorinya. Karena ini otomatis waktunya ya. Oke, kita buat file JSON-nya.
index.js-nya. Require Google Cloud Function Framework. Oke, kita register cloud event callback with the function framework, callback with a framework that will apa tadi ya, can ya, be executed when the tab sub trigger topic reset plus message plus ya, ini typo nih, function cloud event hello tab sub cloud event sorry, salah, cloud event ini ya, the data pilot. Nanti kita ini ya, apa namanya, kita cek. Buffer from base method base 64 to storage. Sebentar, ini ada typo nih. To string, kok storage sih, string. Kita console log hello name
Lalu kita buat file itu ya, nano packages-nya. Packages-nya. Name DJF hello world. Version 1.0. Habis itu main index.js script start not index.js test echo error no specified setup. Dependencies Google Cloud Function Framework. Tiga titik nol. Kita langsung saja ke ini ya, npm install. Ini salah. Kita samakan dulu. DJF hello world. Main index.js benar. Script start not index.js. Echo error not test specified. 1. Dependencies Google Framework. Bukan di sini, berarti di nano index.js. Const function require. Oke, ini kurang spasi. Google Cloud Function Framework. Function Cloud Event. Message is passed as data. Coba ya. Oke, masih ada yang error di bagian JSON ya. Register function that will sub message is passed. Mananya? Gak bener kok ini. Kenapa ya? Cloud event. Console hello name. Oke. Console name is not
to string cloud event data message data function cloud event hello cloud event hello cloud event. Bener kok. Sama ya. Coba ya kita ini. Kenapa ya? Aku tidak bisa install. Sebentar. Oke. Berarti ada kesalahan ya di package JSON. Sebentar. Bukan di sini. Tes echo error no test. Sebentar. Package JSON test specific. Lo betul kok. Error specific. Iya bener kok. Apa harus ada ini satu? Enggak. Seharusnya. Lah. Oh. sorry baru sadar. Di bagian sini ya. Ini echonya di sini nih. Salah. Oke. Enggak tadi deh. Sorry. 13 menit lagi. Gak keburu gak sih? Ya bismillah. Error bagian situ guys tadi rupanya. Oke, ini udah bisa ya. Lanjut untuk ke ini. Deploy ini ya, deploy your automation. Kita deploy. Karena deploy ini lumayan ini. Tadi saya tuh sudah mencoba bahwa misalnya deploy itu harus kayak menginstal dulu ininya nih. Kita install dulu ya. Nih bagian ininya. Scale md min l terus apa tadi ya, uss apa ini ya, sebentar plus s 1 plus s 1 gs. Nah ini quick labs ininya kita salin ya. Nah kita tempel di sini ya, AA buket. Nah jadi nanti tuh kita biar enak karena nanti langsung kita install ininya. Kita buat deploy-nya. Cloud functions deploy node.js pubsub function deploy. Oke, ini harus cepat. Gen2 runtime node.js 20 region
region host S1 source titik ini aja, entry point hello PubSub entry, banyak kan ini ya, entry hello PubSub trigger topik cf demo. Oke, yang berupa ini ya, quick labs ini bagian yang ini ya, nih quick labs yang tadi kita salin saja service biar enak ini. Kita salin ininya aja. Ini ya, lalu titik service kita ini sebentar. Oke, masih ada 9 menit. Ini dulu. Oke, ini karena ini ya, apa namanya? Oke. Karena ini ada typo di sini. Sebentar. Kita harus ikutin lagi. Tapi deploy-nya tuh lama. Oke, dia di bawah L ya. Kita harus ngikutin yang di sini. Yang 2. Sign. Sepertinya tuh gitu ya. Jadi dia kalau tidak bisa lagi kita izin copy paste bagian situnya. Entry point hello PubSub trigger ya, trigger topik cf demo. Stack get, ini kita salin. Oke, bagian ini saja. Oke, sebentar. Service account. Service account
follow. Oke, ini quicknya tuh kita ini ya, kita salin sampai sini. Oke, kita allow dulu. Out. Berapa menit? Oke, 5 menit kayaknya nggak cukup. Nggak cukup. Berarti kita salin dari sini saja ya. Mohon maaf. Ini pasti bisa kalau disalin dari sini. Tapi menunggunya lumayan lama. Oke, itu bisa kan? Oke. Ini sih jalan satu-satunya tuh copy paste. Coba ya, tuh baru bisa dia di copy paste tuh. Tapi kalau manual tuh dia nggak bisa. Oke, ini udah 100-100 ya. Kita lanjut. Tapi ini nunggu stabil. Mungkin nunggu waktu beberapa menit ya. Kita lanjut untuk test the function. Kita cek my progress. Oke, complete. Ya, cepat. Udah. Lama banget sih bindingnya. Oke, ini udah done ya. Oke, kita lanjutkan untuk cek ini ya. Di cloud. Oke, bismillah. Kita lanjutkan untuk sini ya. Di cloud. Karena mengejar waktu ya. Waktunya tuh tinggal 1 menit lagi. Kita buka clouds. Publish. Oke. Nah, selanjutnya kita untuk melihat ya message ini ya. Sebentar. Region access. Oke, berhasil ya. Tuh. Di sini ada bacaan hello, seharusnya di level 1, map.js, upsub function ya. Oke, dari atas ini. Oke ya, tuh. Oke, ini true. Oke, sekian tuh waktunya mepet banget. Jadi tadi detik-detik akhir saya copy paste pada bagian ini ya, test the function. Ini untuk melihat
fungsinya tuh aktif atau enggak, yang tadi yang CF demo tadi ya. Selanjutnya itu udah sih, kita akhiri ya. Nih kita mendapatkan skor 100, jadi congratulations. Dan pada oke, selanjutnya kita end lab ya. Kita end lab, kita ini. Oke, kita kasih bintang ini, kita submit. Nah, oke, pada ini kan saya berikan, jadi ya tujuan dari lab ini itu untuk memberikan pemahaman praktis ya kepada kita tentang bagaimana menggunakan layanan Cloud Run pada Google Cloud. Jadi untuk membuat dan menjalankan fungsi serverless dengan merespons suatu peristiwa atau event seperti pesan dari PubSub tadi. Nah, dalam lab ini kita kan mempelajari tuh bagaimana membuat sebuah fungsi sederhana dengan bahasa pemrograman Node.js. Ini tadi ya. Nih ini Node.js. Ini ya, dengan Node.js. Nah, setelah itu ini kan kita dapat mendapatkan pengalaman langsung dan membuat, mengedit, dan mengelola kode fungsi cloud serta melakukan proses deploy. Ya, kita tadi melakukan proses deploy saat sudah ini ya, nih bagian ini kita mendeploy ke lingkungan cloud menggunakan Google Cloud Shell. Jadi dan manfaat dari lab ini ya, ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep event driven arsitektur di cloud, di mana fungsi ini hanya akan berjalan ketika ada kejadian tertentu. Ya, sehingga dapat menghemat sumber daya dan biaya. Oke, cukup sekian praktikum yang saya lakukan pada Cloud Run Function Quick Start Command Line. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.